Inilah sang penyesat. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Data yang ada di dalam kitab Anda sendiri Anda pelintir. Sampaikan kepada Lembaga Bibel Indonesia supaya itu dirubah. Angkatan jahat itu dirubah menjadi angkatan benar. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Firman itu apa dan sifat Allah itu apa, Bang? Coba. Oke. Supaya saya mengerti, Bang. Oke, bedakan antara kalam dengan kalimah. Bedakan dengan mesin dengan suara mesin. Bedakan knalpot dengan asap. Bedakan mulut dengan suara. Kalam yang melekat pada diri Tuhan. Kalimah yang keluar dari Tuhan. Kalimah ini yang membentuk kehendak, yang berasal dari kehendak. Saya kasih analogi sederhana. Allah motor, Tuhan motor, sifatnya knalpot. Yang keluar dari knalpot bukan motor. Sampai sana? Di mana posisi Yesus? Bukan motor, bukan knalpot, bukan suara, tapi apa? Karbon dioksida, C2. Itu posisi Yesus. Makanya Yesus, dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu bukti kalau dia itu bukan motor. Sampai sini paham? Belum paham juga? Saya Oke, ulang Bang. boleh? Oke. Dengar, sabar dulu, Bang. Bang, dengar, Bang. Berarti tadi itu kan sifat Allah itu adalah knalpot. Itu adalah bagian daripada Allah itu pada diri Ya kan udah Allah. aku bilang Makanya tadi, yang orang Kristen, melekat. sabar, Bang. Sabar dulu, Bang. Yang Saya melekat selesai itu dulu, Bang. sifat. Saya selesai sedikit tadi. Yang keluar Iya, dari sedikit, saya Bapa, selesai yang dulu. keluar dari Tuhan itu ciptaan. Silakan. Iya, dengar dulu, Bang. Saya selesai dulu baru Abang tanggapi supaya enak. Oh, saya Makanya pikir orang Anda Kristen bertanya. memahami. Saya selesai dulu, Bang. Makanya orang Kristen memahami firman di Kejadian 1 ayat 3 itu adalah rema atau kata-kata yang keluar daripada Allah itu sendiri. Sedangkan firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah logos atau atribut yang melekat pada diri Allah itu sendiri. Jadi Maksudnya? kalau atribut itu atribut logos atau sifat Allah knalpot jadi itu, asap gitu. dengar ya. Sabar dulu, Bang, saya selesai dulu, Bang. Kenapa Abang takut kalau orang jelaskan? Begitu. Saya justru Abang mengarahkan. Saya mengarahkan. Abang ini tidak mau dengar orang karena ketika orang menjelaskan selesai, Abang kemudian Abang harus tahu bahwa orang Kristen itu membedakan firman itu ada tiga. Ada tiga. Begitu, Yesusnya Abang. apa? Yesusnya apa? Ada tiga. Yesus itu Jadi, firman apa bos, dia? sabar dulu, Bang. Kenapa Kenapa kita mau ditanya? bicara tentang Yesus dulu, Bang. Ya, Yesus ini masuk Kita kategori bicara ini firman yang selesai. mana? Kita clear dulu ini, Bang Suma. Kau ini mulut besar saja. Kau itu kita clear dulu firman ini supaya kita ke Yesus itu enak. Begitu. Kita belum clear di firman. Kau sudah lari ke Yesus, lari ke sini, lari ke Firman sini. itu apa? Firman itu apa? Kau ini tidak bisa berdebat, kau ini. Saya tanya Kau firman ini itu cuma apa? modal-modal congor, tapi kalau untuk pemahaman kau tidak. Kau ini seperti anak SD. Justru karena saya mau paham makanya saya Kau bertanya. seperti ini. Firman itu apa? Nah, kalau kau seperti anak SD, kau dengar saya jelaskan dulu baru kau. Ya, saya mau tahu yang saya tidak tahu. Firman itu apa? dibedakan di dalam kekristenan itu ada tiga. Firman Satu. itu dibedakan dalam kekristenan itu Satu. ada tiga. Yang Satu. pertama itu logos atau sifat Allah yang melekat pada diri Allah. Yang kedua rema atau firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dan yang ketiga mata atau perkataan yang sudah dicatat di dalam buku atau sudah dicatat menjadi buku. Nah, Begitu, Yesus Bang. ini masuk di Jadi mana? logos yang dibicara tentang Yohanes 1 ayat 1 itu adalah logos atau atribut Allah yang keluar dari diri Allah itu. Begitu. Jadi berarti begitu. Jadi Yesus makanya jatuhnya dikatakan di mana? sana firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, Dan Yesus firman jatuhnya itu di adalah mana? Allah.
Yesus jatuhnya Begini di mana? Bang, pertanyaan saya, apakah firman itu diciptakan atau pikiran Allah itu diciptakan atau memang melekat pada diri Allah sejak semula? Coba. Yesus itu masuk di kategori yang mana? Logos, rema. Dengar dulu, saya bertanya, sifat Allah itu diciptakan atau memang sudah ada pada diri Allah sejak Allah ada? Coba. Sifat itu tidak diciptakan, makanya disebut. Ya sudah, berarti Yesus itu tidak diciptakan, sudah selesai. Tunggu. Selesai, Yesus selesai. Dengar orang Kristen di bawah, Yesus selesai, Yohanes 1 ayat 1, Yesus selesai. Yesus itu adalah firman atau logos atau pikiran Allah itu sendiri. Terima kasih, tidak baku melawan dengan orang yang bodoh begini. Jadi Yesus itu firman adalah pikiran gitu. Mosi dia. Kita dengarkan tadi teman-teman, Yesus itu firman yang adalah pikiran Tuhan. Tapi sebagai pikiran Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Tuhannya gila, teman-teman. Tuhan Ampi itu sudah lupa ingatan, sudah gila dia. Kenapa? Sebagai ide yang adalah ide Tuhan, adalah pikiran Tuhan, mengatakan aku tidak dapat berkata-kata dari diriku. Lumpuh, kena stroke. Nih, saya buka data ya teman-teman ya. Kegilaan daripada saudara MP kita buka di sini ya. Ketika dia mengatakan Yesus itu adalah sifat yang adalah logos. Baik, kita buka. Nih, coba tatap materi yang saya sajikan ini. Penipuan si jenggot naga tadi, kita lihat di sini teman-teman sekalian. Kebohongan dan kebotolan dan kebodohan yang terpelihara 2000 tahun lamanya di gereja. Nih lihat. Kita lihat Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Dia mengatakan bahwa Yesus itu logos yang adalah sifat yang melekat pada Tuhan. Jadi logosnya yang menjadi Yesus, sifatnya yang menjadi Yesus. Sehingga Yesus itu Tuhan. Kenapa Yesus Tuhan? Karena Yesus logos, bukan rema. Kita lihat teman-teman, kita baca di sini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kita lihat ini. Apa ini buku? Kita klik buku. Ini ya, buku ya. Kita klik buku ini apa? Dalam bahasa Yunani. Apa ya teman-teman? Logos. Nih. Nih. Nih, logos nih. Logos. Oh, ternyata Bible itu adalah Tuhan. Hati-hati, ternyata Tuhannya Kristen selalu direvisi. Ternyata buku itu adalah Tuhan. Hati-hati. Ini Tuhan. Nih Tuhan ini, logos. Nih, Tuhannya Kristen ini, logos. Menurut Ampi, si jenggot naga. Sudah bisa saya tanggapi Bang Juma. Sabar dulu. Jadi teman-teman sekalian, ketika dikatakan bahwa logos itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, lalu turun menjadi daging, berarti logos ini, berarti Yesus ini adalah ide, gagasan Tuhan yang adalah logos yang turun ke bumi. Ternyata karangan Lukas berupa Injil Lukas itu ternyata Tuhannya Kristen. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Sama dengan Yesus. Ketika Yesus Tuhan, buku ini juga Tuhan. Jadi Kristen punya Tuhan banyak. Ada berupa daging, ada berupa kertas. Ada beci-becinya sedikit, kawan. Ada runcing-runcingnya, besi-besi. Wih, sakit juga ini Tuhan besi. Tuhan sepenuhnya tidak. Tapi ada besi-besinya sedikit. Inilah Tuhannya Kristen. Menurut si Ampi, jenggot naga. Jadi hanya orang bodoh bahlul yang mau percaya konsep pada mulanya adalah pire,
Pire itu bersama-sama itu hanya orang bahlul yang bisa percaya itu. Itu himne Platonios, paganisme. Ajaran pagan, Helenisme, Sto punya program itu. Nah, silakan penyembah buku, silakan. Iya, baik Bang Juma. Ya, Ini ya, berbicara tentang firman tadi, seperti yang Yuk. tertulis di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini yang tertulis dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Jadi begini Bang Juma, biar nggak terkesan mengambang pembicaraan kita, langsung aja kita ke tema yang ada di sini, gimana? boleh silakan buka kamera Bang. Buka kameranya, kita diskusi tentang ini. Salah satu penyesatan daripada hasil itan manusia yang dituhankan oleh orang-orang barat ini, yang mengatakan firman itu adalah Tuhan yang menjadi daging. Itulah salah satu kesesatannya. Kalau Adam disesatkan hanya gara-gara makan, kalau ini lebih parah penyesatannya. Karena daging pun jadi Tuhan, Tuhan pun jadi daging. Bahkan tadi saya buktikan kertas pun jadi Tuhan. Silakan buka kamera, masuk ke tema, silakan. Coba langsung masuk ke tema aja Bang Juma. Ya, saya rasa di sini kan yang kita mau perbincangkan adalah mencari ilmu di sini kan, bukan mencari fisik seperti itu kan. Bukan Tapi persyaratan di sini harus buka kamera Bang. Oh gitu ya, harus buka kamera. Iya, benar sekali Abang. Kalau Abang ini punya keilmuan yang mumpuni, silakan buka kamera, kita bahas. Boleh saya coba ya. Iya, silakan. Oke, baik Bang. Silakan langsung dari ini ke temanya aja. Oke. Apa baik. yang mau dipertanyakan di sana? Oke, baik. Jadi gini, Kristen ini adalah sekte asing di luar Yahudi. Ajaran asing di luar Yahudi, ajaran asing di luar ajaran para nabi. Ajaran asing di luar ajaran Musa. Ajaran asing di luar ajaran Yesus. Ajaran Kristen, Katolik, Protestan, dan sekte-sekte lainnya itu bermuara dari kebangkitan. Bermuara dari kebangkitan. Sedangkan kalau kita membaca Matius 12, nomor 38 sampai 40, Yesus mengatakan angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sama seperti Yunus. Berarti iya, pelan-pelan aja Bang. Matius pelan-pelan aja. Matius berapa tadi? 12, 38 sampai 40. Itu tanda yang diberikan Tuhan menurut Yesus kepada orang jahat. Nah, rentetannya kemudian adalah Yesus sering mengajarkan kepada orang-orang, termasuk muridnya, dia akan bangkit. Dia tidak mengatakan aku. Dia akan bangkit. Mereka akan membunuh dia. Mereka akan menyalibkan dia. Mereka akan menyesah dia. Lalu dia akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Dia bukan aku. Dia, kata Yesus. Tidak pernah Yesus mengatakan Di sini, aku bangkit. Bang Juma, di ayat ini berbicara tentang tanda Yunus loh. Iya, itu tanda Yunus. 12 ayat 38 ya. Betul. Ayat 38, tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Oke, sebentar saya bacakan ya. Pada waktu Boleh. itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda padamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam juga. Seperti itu. Iya, berarti jadi pertanyaannya, keluar dari perut bumi pada hari ketiga itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Orang benar atau orang jahat? Itu dulu Bang. Supaya Anda sadar kelas, Anda berada di posisi mana ini sekarang. Dengan selalu memperingat. Saya ini. Iya. Saya jangan cuma mampu, tapi jujur juga.
Menurut Iya, data iya, itu, benar. Yesus memberikan bangkit dari kubur itu untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Yesus bangkit ke di sini tidak ada berbicara soal itu loh Bang. Di ayat Anak ini. manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam tok. Berarti pada hari ketiga paginya wajib dia keluar dari kubur, betul? Iya, di sini berbicara tentang Yunus loh. Coba yang lebih spesifik, coba yang tentang Itu tanda anak manusia itu situ di siapa? Anak manusia itu siapa? Yang keluar dari perut anak bumi manusia. itu siapa? Di sini ini tentang Yunus loh, berbicara tentang Yunus loh ayat ini. Atau coba Iya. deh ke ayat yang lain kalau Anak berbicara manusia lebih spesifik akan tentang Yesus. berada. Anak manusia akan berada dalam perut bumi. Siapa itu, Bang? Yang Bang maksud, yang Abang Zuma sendiri maksud kira-kira siapa? Masalahnya ayat yang Abang bawa di sini berbicara tentang Yunus. Berbicara Itu tentang tanda Yunus. Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Betul? Betul, betul. Nah, sekarang pada hari ketiga Yunus keluar dari perut ikan. Anak manusia pada hari ketiga juga keluar dari perut bumi alias kuburan. Betul? Iya dong. Iya dong. Satu-satu lah Bang. Maksudnya gini loh Bang Juma. Satu-satu Bang Juma. Jangan dikait-kaitkan dengan yang lain gitu loh. Saya berbicara tentang ayat ini. Itu kata yang itu kamu sudah tidak sinkron itu. Yesus yang memberikan tanda itu, kenapa Anda menghilangkan tanda itu? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Betul? Iya benar. Nah, Cuman yang itu berbeda apa namanya? Yang pada poinnya ya di sini ya Bang Juma ya. Di ayat yang Abang bawakan tadi di Matius 12 ayat 38 sampai ayat ke-40 di sini berbicara tentang Yunus gitu loh. Bagaimana yang anak manusia? Sebentar. Demikian juga anak manusia. Sebentar Bang Juma, sebentar saya jelasin ya. Saya coba jelasin ya. Berdasarkan ayat ini Matius 12 ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Iya. Di sini mengisahkan tentang bagaimana Yunus itu berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam begitu loh. Demikian juga anak manusia. Ya. Demikian. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Di mana keterangannya di mana Bang? Jangan memaksa seperti itu. Baca nomor 40. 40-nya boleh Anda baca silakan. Jangan di mute Bang, jangan di mute. Kita diskusi santai aja. Enggak ada yang mute. Sebentar. Itu di mute loh Bang. Sebentar saya baca ya. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jelas ya? Berapa hari di dalam rahim bumi? 3 hari 3 malam. Maksudnya gini. Setelah itu keluar nggak dari kubur? Iya benar. Nah, keluar. Bangkit dari kuburnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bangkit dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Maksudnya bangkit dari kubur tanda seperti apa maksudmu Bang Juma? Yang jelas lah. Jangan pura-pura bingung, Bang. Bukan pura-pura bingung. Pertanyaanmu itu loh yang lebih spesifik gitu loh. Sudah spesifik. Yesus mengatakan angkatan jahat alias orang-orang jahat pada zaman itu minta tanda dan tidak akan diberikan tanda apapun selain tanda anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berbeda, yang kamu maksud berbeda loh Juma. Ya, yang kamu maksud bukan di ayat ini. Atau gini deh, kita ke temanya ya.
Biar terkonek dengan tema Astagfirullahaladzim, ya Allah kita ya ke Karim. ini aja. Kita ke Matius 27 gimana? Sabar. Oke. Ini poinnya dulu. Ini poinnya. Ini Yesus yang berbicara. Kalau yang di Matius Iya. 27 yang berbicara ahli Taurat. Saya tahu Bang Juma. Yes, Cuma akui dengar, dulu. lihat ya. Akui dulu di situ. Di sini, di ayat ini Juma, di ayat ini berbicara tentang Yunus, demikian juga ya. Iya, Dan saya ngerti. gimana tadi ya? Siapa bilang itu berbicara tentang bom-bom? Itu berbicara Aduh. tanda Yunus. No. Sebentar Bang Juma. Saya yang jadi saya maksud- poinnya. Yang poinnya adalah 3 hari 3 malam dalam perut ikan dan perut bumi itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar. Itu poinnya. Yang saya maksud gini loh Bang Juma, biar kamu nggak gagal paham loh. Biar kamu mengerti Yang ya. paham tapi sengaja dibuat gagal. Bukan, kamu sendiri loh yang gagal mengartikan loh apa Yesus yang mengatakan dimaksud di sini. angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Itu tanda untuk siapa Bang? Angkatan jahat atau angkatan benar? Makanya dibaca pelan-pelan Bang Juma. Oke, pelan-pelan. Atau gini deh, saya coba baca lagi di ayat 40 ya. Saya ulang lagi pelan ya. Angkatan Ya, yang jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Tuh pelannya sudah. Udah masuk pelannya. Ada Sebentar ya. Tinggal Anda akui. Itu tanda yang diberikan untuk orang-orang jahat dan orang-orang tidak setia kepada Yesus atau untuk orang benar. Jawab. Makanya Juma, Kok pahami makan? kalimatnya di situ gitu loh. Orang Ya, ya, benar, pahami untuk orang benar kalimatnya. Bang Suma. Nah ini lagi si gila satu ini. Yesus Pahami, jelas-jelas mengatakan angkatan yang jahat ini. Angkatan jahat gini? dan angkatan tidak setia. Menuntut satu Sebentar. tanda. Sebentar Bang. Wah, ini Juma, orang-orang. Sebentar ya. Saya coba jelasin ke kamu ya. Dari Apa yang ayat Anda- 38 tadi. Dengar. Pertanyaan saya sederhana loh Bang. Tanda ini untuk angkatan jahat atau untuk angkatan benar? Itu aja poinnya. Silakan Anda jawab. Silakan Anda jelaskan. Iya, silakan. benar. Dengar gini Juma ya. Ini kan kitab saya. Dan kamu tidak mengimani kitab ini kan. Jadi yang menjadi poinnya, saya di sini mau ngajarin kamu gitu loh. Oh nggak bisa. Bukan Anda kamu ngajarin malah- ikan renang itu nggak bisa. Bukan No. ikan renang. Kamu hanya bisa memutar balik begitu loh. Anda Jadi yang maksud mutar saya di sini mau pertanyaan saya biar sederhana. kamu mengerti loh. Anak manusia dalam kubur itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jawab. Ini makanya pahami dulu di sini. Ya udah, Pahami silakan Anda jelaskan jangan biar saya kemana-mana paham. dulu. Oke. Dari ayat sip. 40 dengar ya. Sebab Kenapa seperti nggak berani Yunus di tinggal 37-nya nggak berani baca? 37 boleh. Ayo kita Oke, ke ayat silakan. 37. Tadi kan Ya. ayatmu dari 38 ya. Ya, silakan. Sekarang saya balik, saya ikuti kamu. Saya ke ayat 37 ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Anda baca data apa itu? Matius 12 ayat 37 yang kamu minta. Ya, silakan. Ini Silakan. jelas ya. Silakan. Ada yang berbeda dengan apa yang saya bacakan? Silakan. Enggak ada. Oke. Silakan. Masuk. Dari ayat saya ulang. Sebentar, saya ulang dari ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Ya. Ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda padamu, suatu tanda daripadamu." Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, pertanyaan Jelas saya. ya? Ya, jelas. Pertanyaan saya, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Jangan kamu simpulkan di ayat ini, jangan kamu
Itu berbeda lagi, berbeda konteks lagi loh Juma. Atau gini deh, dari tadi Yang saya, minta tanda tadi siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar? iya, saya tahu arah pertanyaanmu kemana, saya tahu. Atau gini deh, Yang biar minta lebih dapat. tanda tadi, yang minta tanda tadi angkatan jahat atau angkatan benar? Atau gini deh Juma, biar nggak terkesan mengambang, kita langsung Anda aja ke tidak tema, mau ketahuan kalau Kristen itu angkatan jahat. Bukan seperti itu. Ya kalau tentang angkatan jahat yang kamu maksudkan silakan. Monggo, dengan senang hati gitu loh. Fakta. Jadi. Makanya Coba gini Anda aja, gini tidak aja, gini berani aja. menyebutkan itu angkatan jahat. Kenapa? Setiap tahun kalian peringati tanda angkatan jahat itu, Bung. Gini aja Bang Juma ya. Setiap Coba kita tahun. sebentar, tahan. Sabar Bang Juma ya, ya. Coba kita ke ini aja, ke Matius 27. Ini dia tidak akan terkoneksi kalau Anda tidak mengakui bahwa tanda kebangkitan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Anda akui tidak dulu? Itu beda konsep loh Juma. Gimana sih kamu? Yang di sini dulu yang Anda akui, Paman. Apakah berada dalam perut bumi itu tanda yang diminta oleh orang jahat atau orang benar? Berbicara gini dulu Juma ya, dengar dulu Juma ya. Berbicara tentang ayat tadi ya. Di situ berbicara tentang Yunus. Makanya di ayat 40 isinya tadi seperti apa ya? Maka akan sama. Di situ maka akan sama, ada bahasanya seperti itu. Makanya saya coba untuk mengkaji itu ini. tanda untuk siapa, Paman? Ya untuk Yunus. Emang Yunus yang minta tanda di situ? Yunus minta tanda? Coba saya ulangi. Enggak malu saudara. Ngajarin kamu kayak ngajarin anak TK lo Juma. Enggak malu orang ini. Ribuan orang nonton. Bagaimana enggak rame mu'alaf kawan-kawan? Jujur saya kasihan loh samamu kalau aduh. Dari tadi saya minta kita ke Matius. Jangan akui dulu. Akui karena di sini tinggalnya. Ini nubuat Yesus. Nubuatan yang Yesus sampaikan terkait dengan Matius 23 nomor 15 nanti. Ini dulu. Matius 12 ini dulu. Matius 12 ini dulu. Akui dulu yang ini. Bahwa tanda keluar dari kubur hari ketiga itu adalah tanda yang diberikan kepada orang jahat. Ya atau ya? Tidak. Jadi yang minta tanda tadi ini orang benar. Coba baca, gini aja deh. Kami yang baca dari ayat 38, ayo. Baca dari ayat 38. Ayo, baca dari ayat 38. Mau saya yang baca, Anda yang baca, tetap saja yang minta di sana adalah angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia, Paman. Silakan bacakan aja dari ayat 38-nya. Silakan dari ayat 17. Silakan Anda pamit. Atau gini deh Juma, kita ke Matius 27. Kamu udah mulai ketakutan ini. Kalau kita ke Matius 27 ya, saya ajarin kamu ya. Kalau di situ saja Anda sudah mulai berbohong, apalagi di Matius 27. Dengar Juma. Nanti saya kaitkan dengan ini loh. Kita dari Matius 27. Akui dulu, ya. Kalau ini tanda untuk orang jahat yang memperingatinya setiap tahun. Ini kan tanda sudah saya akuin, Juma. Ini tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar. Dari tadi kan sudah saya akuin bahwasannya di sini tanda bukan untuk orang yang jahat begitu. Jadi, loh, ini gimana sih kamu ini? Lazim ya Allah ya Karim. Loh, jadi itu tanda untuk siapa? Menurut paham atau gini deh, kalau kamu memaksa ya, dengar Juma. Atau kalau kamu ingin memaksa ya, saya coba tanya kamu. Menurut dengar. Saya mau yang tertulis. Dari tadi loh Juma sudah saya jelasin loh. Ya dari Allah awal ya tadi sudah saya jelasin ke kamu. Kamu kan memaksa. Nah, yang saya minta tanda kepada Yesus pada saat itu angkatan jahat atau angkatan benar. Makanya dari tadi sudah saya jawab. Gini dengar, boleh gantian kita Bang Juma. Inilah sang penyesat. Inilah makanya Yesus mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Makanya Yesus menuduh kalian pembuat kejahatan. Boleh ya. Data yang ada di dalam
kitab Anda sendiri Anda pelintir. Sampaikan kepada Lembaga Bible Indonesia supaya itu dirubah. Angkatan jahat itu dirubah menjadi angkatan benar. Gini loh Jumae. Nanti kalau ada terbit lagi TB3, sampaikan bahwa rubah itu Lembaga Bible. Rubah angkatan jahat berubah menjadi angkatan benar. Boleh saya lanjut dulu Jumae ya? Boleh saya lanjut? Silakan ya? Anda berbohong lagi, silakan. Ya. Silakan Anda berdusta lagi. Dari awal tadi gini loh, dari awal tadi itu sudah saya jawab dan sudah saya jelaskan tentang ayat itu, bahkan sudah saya bacakan isi daripada ayatnya begitu kan. Nah, kalaulah kamu ingin memaksa, coba begini, yang menjadi pertanyaan saya, menurutmu kira-kira bagaimana tentang ayat itu? Silakan. Ayat itu Yesus jelaskan dengan tegas di data itu, saya tidak butuh penafsiran. Di situ Yesus mengatakan angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Kembali kepada dalil. Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerimanya? Kebangkitan itu sebagai simbol keagamaan? Karisten. Berarti yang menggenapi angkatan jahat, orang jahat itu adalah Karisten. Makanya Anda kewalahan untuk menutupi Karisten sebagai angkatan jahat. Tulis angkatan jahat, Anda berusaha merubahnya. Kenapa? Kamu malu kalau Karisten itu ternyata sudah dinubuatkan Yesus sebagai angkatan jahat. Iya, boleh saya tanggapi cuma ya, boleh saya. Apalagi? Saya tanggapi penyampaianmu ya, oke? Silakan. Coba ya, dari saya ulang kembali lah, saya ulang. Iya, berbohong lagi, silakan. Harus cukup sabar nih untuk mengajarimu cuma. Coba dari ayat 38 ya, pelan-pelan. Sombongnya minta ampun setan ini. Harus pelan-pelan lo ngajarin kamu cuma. Dibawa meong. Kamu diskusi sama ayam saja, ayam tidak akan terima logikamu. Oh, melawan Bibelmu sendiri, kampret, bikin malu. Sedih loh. Sedih lihat teman-teman saya Kristen yang masih bagus, yang masih bisa waras. Sedih loh itu. Segitunya gitu. Segitunya. Caramu menutupi aib agamamu, segitunya. Adalah lebih terhormat sekiranya tadi Anda langsung turun daripada saya yang turunkan Anda. Kasihan kali kau, kasihan betul, kasihan. Kasihan. Udah tertulis seperti itu, masih aja dipelintir, masih aja dipelintir. Udah aku bilang tuh tema kebangkitan sama dengan penyesatan. Kan penyesatan ini muncul karena apa? Kebangkitan itu dianggap sebagai sebuah keselamatan. Padahal menurut Yesus, kebangkitan itu adalah simbol angkatan jahat. Makanya Islam datang sebagai penyelamat. Yesus menubuatkan untuk apa Nabi Muhammad datang? Untuk menginsafkan dunia. Kan dosa. Kenapa dunia yang diinsafkan? Karena agama Anda sudah menjalar ke seluruh dunia membawa dosa. Maka kalian ini harus dibersihkan. Kalian ini harus disadarkan. Kalian ini harus ditobatkan dengan dinul Islam. Makanya Yesus mengatakan apabila ia datang yaitu Ruah Hamad, dia akan menginsafkan dunia. Kenapa dunia mau diinsafkan? Ada apa? Karena 600 tahun lebih sebelum Ruah Hamad datang, dunia sudah dikotori oleh ajaran-ajaran angkatan jahat yang merebak, mengajarkan manusia menyembah kepada makhluk yang merangkak keluar dari kuburan. Paham sampai situ? Kalau Yesus itu tidak mengatakan, tidak menyindir dunia ini diinsafkan, artinya tidak ada penyesat yang kemana-mana. Tetapi karena penyesat itu sudah menyebar kemana-mana, maka dunia sudah ternodai dengan ajaran penyesat yang 2 kali lebih jahat daripada penyesatan iblis kepada Adam alaihissalam. Baca Matius 27. Baca itu. Makanya konsep dalam Islam itu apa? Jangan kau tolak Bible, jangan.
Tapi jangan pula kau terima Bible itu. Maksudnya apa? Jangan kau terima sebagai firman Allah, namun jangan juga kau tolak itu karena itu adalah ilmu pengetahuan. Dengan Bible kita bisa mengurai Al-Quran, kita bisa menatap Al-Quran sebagai kalimatullah yang tepat, benar sasarannya. Tidak keliru. Itu fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Jadi jangan Anda keberatan ketika kami membahas Bible karena Al-Quran mengurai Bible itu. Makanya dikatakan Islam Kristen itu dekat. Karena mereka menceritakan antara Islam dan Kristen itu sangga menyangga. Kristen menyangga ketuhanan, Kristen menyangga kerasulan. Al-Quran datang membenarkan dan menyangga penolakan tersebut. Kami tidak dekat dengan Hindu, tidak dekat dengan Buddha, enggak. Enggak dekat dengan Yahudi, tidak. Kami dekatnya dengan Kristen. Orang-orang zalim dari kalangan Nasrani. Itu makanya kalian disinggung. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kalian yang disinggung itu. Karena kalian mengatakan Tuhan turun ke bumi, mati, dibunuh, bangkit pada hari ketiga. Ini yang dikatakan kafir. Sebagaimana Yesus memberikan tanda kepada orang-orang kafir, yang kufur, yang ingkar terhadap kerasulannya. Angkatan jahat ini, siapa itu? Mereka yang menolak kerasulan Yesus. Minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda. Selain apa? Anak manusia keluar dari kubur. Siapa yang percaya anak manusia keluar dari kubur? Baca 2 Petrus 2. KPR 2. Nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa Yesus jadi Tuhan? Untuk angkatan jahat. Mana dalilnya? Matius 12 nomor 38-40. Yesus jadi Tuhan keluar dari kubur. Kenapa bisa dia jadi Tuhan keluar dari kubur? Untuk orang-orang jahat. Sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Araf. Ayat 27 dan ayat 30 diterangkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi marah. Sehingga orang-orang kafir diberikan sembahan baru kepada mereka. Apa itu? Iblis. Aku jadikan iblis sebagai apa? Sebagai teladanmu, sebagai komandomu, sebagai pemimpinmu, sebagai sembahanmu, sebagai ilahmu, sebagai Rabbmu. Diawali dengan kata wa qaulihim, dan karena ucapan mereka aku hukum juga mereka. Kalian dihukum dengan mengatakan Isa alaihissalam disalib, lalu mati, lalu kemudian keluar menjadi Tuhan. Jangan kayak gitu, kenapa? Jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan sombong. Jangan sombong. Saya berdasarkan dalil. Dan Matius 27, nomor 62-66, itu tidak bisa Anda ingkari. Orang jahat ini sebelum mati pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Perintahkan prajuritmu. Perintahkan kemudian tentara-tentaramu untuk menjaga kuburnya. Nah, angkatan jahat kena tipu di situ. Dia menipu dirinya sendiri. Apa itu? Mereka datang di kuburan Yesus menunggu. Keluar nih? Keluar nggak nih? Keluar nggak nih? Keluar nggak nih? Padahal Yesus sudah memberikan sinyal. Yang menunggu mana manusia keluar dari kubur hanyalah orang-orang jahat. Maka yang datang di kuburan siapa? Ahli Torah, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Romawi. Ada murid-muridnya datang di kuburan menunggu? Enggak ada. Muridnya enak tidur di rumah. Muridnya asik menggaplek. Enggak ada urusan bangkit tidak bangkit. Enggak ada urusan. Mereka nggak peduli itu, karena gurunya tidak pernah memberikan tanda itu kepada mereka. Mereka hanya mendapatkan tanda apabila aku yang datang, maka engkau akan melihat kemuliaan anak manusia di tengah langit. Bukan di tengah kuburan. Kalau aku yang datang, orang benar akan melihat aku di langit. Seluruh manusia akan meratap. Gimana nggak meratap? Matahari nggak bercahaya. Bulan menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhnya merataplah. Masa mau main gitar bintang jatuh dari langit? Enggak ada itu cerita. Jadi angkatan jahat minta tanda, diberi tanda anak manusia keluar dari kubur di tengah kuburan. Angkatan benar minta tanda, mereka diberi tanda anak manusia di tengah langit. Al-Quran surah As-Sukhruf
ayat 61. Umat Islam menanti datangnya Al-Masih di tengah langit, bukan di tengah kuburan. La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika dikatakan dalam Matius 27 nomor 62, 66 itu, si penyesat ini berkata akan keluar dari kubur. Tolong suruh perintahkan prajurit tentara-tentaramu untuk menjaga dia. Sebab kalau tidak kemungkinan muridnya akan datang mencuri mayatnya. Lalu berkata kepada rakyat bahwa gurunya telah bangkit. Sedangkan kebangkitan itu akan berefek yang sangat buruk. Lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Apa penyesatan yang pertama? Adam jatuh ke dalam pencobaan makan buah pengetahuan. Tapi kebangkitan jauh lebih sesat. Makanya Yesus dalam Matius 23 nomor 13 sampai 36 itu Yesus mengatakan itu. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka jahanam? Gak mungkin. Gak mungkin. Sebab separuh dari nabi yang diutus Bapa kepadamu, kau salibkan. Kau tumpahkan darahnya. Kau sesah mereka. Mulai dari Habel sampai Sakaria anak Bereknya. Aku berkata kepadamu bahwa semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi penyaliban itu adalah tanggungan angkatan jahat. Kebangkitan itu tanggungan angkatan jahat. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa pengikut orang Farisi? Islam. Ya kalian. Kalian pengikut orang Farisi. Santo Paul, dialah yang mengajarkan kalian kemudian untuk memahami konsep kebangkitan sebagai apa. Coba Anda baca. Di dalam kitab saudara, tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu tetap mati di dalam dosamu. Berarti kebangkitan adalah simbol mutlak yang harus diterima oleh Kristen suka tidak suka. Kebangkitan adalah keselamatan bagi orang Kristen. Sedangkan menurut Yesus, kebangkitan adalah tanda untuk orang jahat. Ayo dong, pakai ilmu lah. Diskusi itu pakai ilmu. Jangan pakai congor, pakai data. Jangan kau pelintir, itu isi kitabmu sendiri. Malu sama kucing. Malu sama kucing. Masa sama kucing aja Anda berbohong. Kucing-kucing ada di rumahmu itu malu melihat kelakuanmu tuh. Malu dia. Inna ja'alna sayatin awliya alil ladina la yu'minun. Aku jadikan setan sebagai pemimpin, sebagai Tuhan, sebagai sembahan, sebagai junjungan bagi orang-orang kafir disebabkan karena mereka tidak beriman. Orang Yahudi, orang Israel seluruhnya harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Elohim dan juga menjadi Kristus. Apa sebabnya? Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Innahum takhazu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Itu kata Quran. Sudah sepantasnya manusia itu mendapatkan petunjuk untuk selamat. Dan sepantasnya separuh manusia itu menjadi sesat mendapat neraka. Disebutkan karena mereka tidak beriman. Mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa mereka selama ini mendapatkan petunjuk. Petunjuk matamu suwe. Udah diajarkan, ini loh petunjuknya. Ditolak. Ini petunjuk yang benar. Ditolak. Ini jalan yang lurus yang diajarkan oleh Yesus. Salib, bangkit dari salib, bangkit dari kematian. Menurut petunjuk Yesus, itu adalah untuk angkatan jahat. Ditolak. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Ditolak. Aku diutus hanya kepada orang domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ditolak. Jangan kau menyangka aku datang menegakkan hukum Taurat. Aku datang menggenapi. Barang siapa menegakkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Mengajarkan pada orang lain. Maka dia akan menempati neraka. Ditolak. Kenapa bisa begitu? Karena kalian terjerat dalam angkatan jahat. Islam datang meluruskan. Sebagai
bentuk pertobatan bumi setelah bumi dinodai oleh orang-orang yang mengganti kemuliaan Tuhan dengan makhluk kuburan. Catat itu. Ayolah teman-teman, ini nyata ini. Dalil Anda yang baca, Anda tolak, Anda pelintir, Anda sanggah, Anda rubah maknanya, Anda tafsirkan sesuai dengan perut Anda. Apa itu? Kalau Bible aja kalian berani, bagaimana kitab agama lain? Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi, karena angkatan jahat. Yang namanya jahat ya jahat. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian sudah diusir Yesus, tertulis lebih dulu di kitab saudara. Ada nggak yang paham? Enggak, sok cantik. Sok paten. Anak-anak Tuhan paten. Matamu. Siang malam kita ngajarin, malah dalil sendiri dipelintir entah kemana-mana perginya. Aduh, sudah bahasa Indonesia loh itu kitabnya. Bukan pula bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Mudah dipahami. Dipelintir. Dasar kopla. Udah naik lagi yang lain, silakan. Kalau saudara hari ini, anggap saja belut listrik. Dibilang Mazmur 16 nomor 10 nggak ada hubungannya. Malah dibolak-balik juga. Di situ jelas Yesus tidak mati, malah dibilang mati bangkit. Silakan teman-teman. Selamat siang. Halo. Halo. Tunjukkan kepada saya. Kalau ada di dalam kitabnya orang Yahudi bangkit pada hari ketiga. Nah, Ari kawin lagi besok. Ternyata nggak bisa. Nggak kawin Luri. Membusuk Luri, membusuk. Kalau ada dalilnya, dia berusaha mudah-mudahan ini benar biar gue kawin. Ternyata salah juga. Nggak kawin Luri. Mati colik kau Ri. Oh disuruh kasih dalil. Dalil yang malah Yesus tidak mati dikasihnya. Halo, selamat sore. Halo abang. Ada onde-onde kah? Bang. Kok namanya segitu kali? Yanto babi. Gitu namanya abang. Gak ada nama lain apa? Bang, ganti nama apa? Jelek kali namanya bang. Tidak keren namanya abang begitu. Ya namanya kok begini? Itu nama yang bagus kenapa? Maunya kita jangan pamer makanannya pakai lewat nama. Jahat kali bang. Pemberian orang tua. Halo, selamat sore menjelang maghrib. Halo. Halo abang. Ada onde-onde kah? Ada nih yang ngelongol. Halo. Halo. Hei, Sangkala. PP. Halo, selamat sore, abang. Halo Bang Cuma, gimana kabar? Baik. Lagi ngapain sekarang?
lagi menggembalakan serigala buas dan jinak. Begini Bang Juma, kalau Bang Juma mengkomentari Alkitab, bukalah datanya kayak Edis TV pakai data. Kan tinggal sampean baca di situ, Bung. Buka data, jangan hanya modal congor. Kok model congol? Baca di Bibelnya dibilang congol, pria toh. Maksudnya Baca. buka data abang gitu loh. Itu menyita waktu, itu pekerjaan ATK itu. Itu sita waktu. Supaya Itu. jangan dibilang orang nanti omongan abang itu bohong, Oh fitnah. dong, kan orang-orang Kristen punya Bible dan orang bisa lihat di Google juga nya. Beda kalau kita bahas kitabnya Hindu, kita harus buka data. Tapi kan saya bicara dengan orang Kristen Karena sama pemilik begini, kitab. yang abang jelaskan itu setelah aku baca nggak benar gitu. Nah, coba Betul. baca lagi. Matius 12 38 sampai 40, baca lagi. Nah, biar ku buat malu lagi sama kawan-kawan yang tadi. Baca coba. Karena pikiranmu sembarangan. Itu tidak Gini perlu Bang ditafsirkan. Juma, ini Tidak perlu ditafsirkan. kan aku baru masuk nih. Tadi membahas tentang apa? Matius 12 38 sampai 40. Nah, itu tentang apa itu? Matius itu. Itu tentang orang-orang Kristen adalah angkatan jahat. Emang ada di situ. Ada. Saya baca ya. Boleh. Ya kan? Hmm. Supaya kita ngomong pakai data gitu loh. Ya. Matius 12 ayat 38 sampai 40. Nah, ini kan judulnya kan tanda Yunus. Nah, saya akan bacakan ya. Boleh. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ah, ini arti ayat ini maksud Bang Juma kayak mana? Angkatan jahat minta tanda. Dan tidak diberikan tanda kepada mereka selain anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Betul? Ini kan ditujukan kepada orang Farisi. Ya, pintar. Orang jahat gak? Disebut orang jahat dan orang tidak setia, benar gak? Iya, ini ditujukan kepada orang Farisi. Jadi bukan kepada orang Kristen. Beda itu, Bang. Beda. Oke, memang bukan. Di situ, saat itu, memang bukan. Tapi orang Farisi ini menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang masuk menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan yang dua kali lebih jahat daripada orang Farisi. Kristen ini berasal dari mana? Kalau bukan dari orang Farisi? Beda, Bang. Golongannya, Bang. Beda. Kok beda? Yang memperingati setiap tahun kebangkitan anak manusia itu orang mana? Kristen itu kan Bang apa artinya? Jadi Kristen itu adalah lahirnya Kristen itu setelah Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dan ketika dia naik ke sorga, maka di belakang itu lahirlah kekristenan. Kristen itu artinya kan pengikut Yesus gitu. Jadi pengikut Kristus, pengikut Yesus. Iya, Kristen itu adalah pengikut Yesus, Kristus. Bang. Belum tentu Iya, Kristus Yesus. Belum Lah, tentu, kok tidak semua Kristus itu jadi Yesus. abang yang lebih tahu. Saya yang Kristen kok abang lebih tahu. Kristus Tidak itu ya semua. Yesus gitu loh. Oh, belum tentu.
Belum tentu. Kok belum tentu? Kok abang yang lebih tahu agama saya daripada saya? Karena saya yang belajar Bible. Masa abang mengajari ayam bertelur? Kan nggak nyambung. Ya, masalahnya Anda ayam jantan, bagaimana saya mau ngajarin? Umpamanya gini loh bang, jangan abang ngajari ayam bertelur loh gitu. Iya loh. Bisa diajarin Anda ayam tapi jantan, kita ayam bertelur. Iya kan, karena ada jantannya makanya bisa ayam betina bertelur gitu loh bang. Hei, Anda betina rupanya. Hei, Itu kan peribahasa. iya, Peribahasa. membalasnya dengan peribahasa. Aku bagaimana mengajarkan Anda bertelur, Jadi Anda jangan- ayam jantan. Jadi jangan kau ajari aku tentang Alkitabku. Harusnya apa yang ngajarin bisa. kamu gitu loh. Buktinya terkait dengan tanda Yunus saya ngajarin barusan. Kemudian yang kedua, Anda nggak paham. Anda nggak paham kalau ada Kristus palsu. Ini celakanya itu di situ. Jadi Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus, ya. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Kristus Makanya palsu itu. Kristus palsu palsu itu itu, Yesus. Ya bang cuma lah Kristus palsu. Oh, salah. Anda nggak paham berarti. Saya nggak pernah diurapi dan saya nggak pernah ngaku Kristus. Jadi kembali kepada tema tadi. Kayak mana Kembali abang mau kepada diurapi? tema tadi. Abang kan palsu. Gitu loh, palsu. Kembali tadi bahwasanya angkatan Ya. jahat dan angkatan tidak setia minta tanda. Saya tanya dulu sama saudara. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia itu apa? Anak manusia keluar dari mana? Itu adalah berbicara kematian apa? Yesus mengalami kematian 3 hari 3 malam. Itu berbicara. Seperti Yunus. Yunus di perut ikan, jadi Yesus di lahir bumi. Nah, Dia kemanusiaannya mengalami kematian 3 hari 3 malam. Itu maksudnya di perut bumi. Itu itu maksudnya. tanda untuk siapa? Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat, angkatan tidak setia, atau orang benar? Maksudnya Saya tidak Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi. Dia menunjukkan artinya begini. Itulah tanda yang akan ditunjukkan Yesus kepada orang Farisi gitu loh. Nah, berarti kebangkitan dari perut bumi itu tanda untuk siapa? Untuk orang-orang jahat. Untuk orang Farisi dan untuk seluruh dunia. Tengoklah kan, angkatan Jadi jahat. Yesusku bangkit bang. Anda disebut Bagaimana jahat dengan kan barusan? nabimu? Udah bangkit apa belum? Anda disebut Gimana sebagai nabimu? angkatan jahat. Oke? Kami bukan orang jahat. Yang diberi tanda kebangkitan hanya orang bukan jahat. kami bang, orang Farisi maksudnya, orang Farisi. Dengar dulu. Jujur. Yesus keluar dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Ya di ayat itu tanda untuk orang Farisi, tetapi di ayat lain juga dia menunjukkan untuk orang kebangkitannya. Gitu. Itu untuk orang jahat atau untuk orang benar? Kebangkitan itu. Bukan untuk jadi begini, angkatan yang jahat ini meminta tanda begitu. Ya, ini bukan masalah jahat atau bukan masalah baik. Ini menunjukkan bahwa dia memang bangkit, bangkit dari kematian. Nah, gitu loh. Itu Saya ada kaitannya dengan jahat atau baik. Beda itu. Angkatan jahat Beda ini penafsiran minta apa? satu tanda. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, tanda 3 hari 3 malam dalam perut bumi itu diberikan Yesus sebagai tanda kepada orang jahat atau kepada orang benar? Kepada orang Farisi. Bukan, tidak ada jahatnya. Tidak ada jahatnya, tidak ada baik. Tapi kepada orang Farisi dan kepada seluruh dunia,
kepada Bang Juma. Allahu Akbar. Yesus sudah menunjukkan bahwa Yesus bangkit. Jadi sembahlah Bang yang Allah yang sudah bangkit Bang. Jangan sembah Nabi yang masih di kuburan. Sembahan yang keluar dari kubur itu sembahan untuk orang jahat. Ngapain saya percaya? Kebangkitan yang keluar dari kubur itu untuk orang jahat. Makanya Matius 27 nomor 62 sampai Yang 66. jahat itu, Kebangkitan itu adalah setan penyesalan yang jahat itu Bang orang Farisi. Jauh lebih buruk Bukan untuk yang daripada jahat. penyesalan yang Kata pertama. yang jahat itu maksudnya yang disebut orang Farisi. Bukan berbicara lain-lain Bang. Nah, itu angkatan jahat atau bukan? Pribadinya gitu loh, oknumnya. Hei. Bye. Jangan permalukan Kristen yang lain. Orang Kristen yang lain masih bisa dituntun menuju kepada kebenaran. Jangan. Masih banyak saudara-saudara saya Kristen yang masih bisa dituntun kepada jalan kebenaran. Angkatan jahat, yang namanya jahat, ya jahat. Yang namanya orang jahat sama dengan jahat. Ketika ada kebenaran disampaikan, orang jahat ya meramunya menjadi kebenaran. So, orang jahat diberi tanda Yunus. Yunus 3 hari 3 malam anak manusia. Boleh Yudas, boleh bom, boleh Edis, boleh. Anak manusia, enggak disebut Yesus di situ. Anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Untuk orang jahat. Si jahat mengatakan itu untuk orang Farisi. Ya sama doang. Yang mendirikan Kristen juga orang Farisi. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa. Apa ini? Halo. Ayo. Selamat sore. Ya. Nggak bisa bicara kau. Ya. Kau bisa Agak nyanyi. Bisa nyanyi, nggak bisa bicara gimana kau tuh? Ya, kenapa kalau soal sampai? Ya. Indonesia. Hidup. Indonesia. Hidup. Wah, kau bicara tuh baik-baik. Kau bicara bagaimana tuh? Suara kamu tuh jelek-jelek itu. Indonesia. Hidup. Kau nggak bisa bicara kau. Kau tipu aja kau nih. Wah, tulis kau. Indonesia. Iya. Bicara tuh, Pak. Gila-gila. Indonesia. Ya. Indonesia. Yes. Kau di mana? Ya. Kamu di mana? Di Indonesia mana? Ya. Indonesia mana kau? Ya. Ah, saya mau kau nih.
Nah, Ini- Indonesia mana? Ini Rambo. Rambo. Ini Rabu Papua. Kamu di mana? Indonesia mana kamu? Jakarta. Jakarta mana? Ya, Jakarta bagaimana? Timur. Oh, aku Jakarta Utara. Oh. Ya. Kakak. Iya, aku KKB. Kamu mau lawan sama aku? Oh ya. Kakak baby. Ya. Ada. Itu apa? Ada. Ya. Ada. Kakak baby. Hale. Hey. Hallelujah. Hah? Hallelujah. Ya. Oh. Yes. Oh, ya. Kristen. Oh. Yes. Ya. Kristen. Ya. Good. Ya. Good. Ya. Yes. Tetelah, kamu. Tetelah. Tetelah. Oh. Iya, kabar Mas. Kabar. Ya. Tetelah. Ya. Ya. Ini. Tetelah. Ya. Oke, good. Dia jago.
Ada. Ayo. Oh, siapa? Okay. Ah, good. Ayo, tetenar, kau, ujur. Kau kamar gak kader ya. Astagfirullahaladzim. Oh ya Karim. Kok bisa yang kayak gitu naik ke sini? Nah, siapa yang naikin itu? Tanggung jawab. Woi, aduh, sakit. Aku juga tahan napas sih teman-teman. Allahu Akbar. Sat, nyalain lampu dulu Sat. Yang satunya. Ah, gitu dong. Oke teman-teman sekalian, Alhamdulillah sampailah kita pada penghujung pertemuan kita pada sore hari ini. Tadi itu anggap saja adalah intermezzo, kita menghargai teman kita, siapapun dia, ya teman. Cuman aku nggak mau ada komunikasi gitu kan ya. Jangan ada komunikasi dengan, ya makanya saya menggunakan, itu bahasa keahlian saya juga. Itu saya ahli juga dalam bahasa seperti itu. Namanya seorang pendidik, kebetulan saya juga pernah belajar psikologi anak, jadi ya saya menggunakan bahasa itu sederhananya itu bukan bahasa ejekan atau apa enggak. Itu bahasa yang digunakan oleh, kebetulan ada beberapa keluarga juga yang punya anak yang cara ngomongnya kayak gitu, jadi kita menggunakan bahasa itu bukan untuk ini, enggak. Itu enggak ada unsur sedikit pun sama sekali, enggak ada. Oke teman-teman, ada dua tadi ya, ada dua teman-teman yang mencoba memelintir dalil dari kitabnya sendiri, di mana nantinya sebenarnya muaranya itu di Matius 27, diperkuat lagi Matius 23, dan endingnya di Matius 7 kembali, terkait dengan pengusiran Yesus itu kepada orang-orang yang melakukan satu prosesi yang menurut mereka benar, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhannya Musa. Itu yang dilakukan oleh, itu yang dijabarkan oleh kitab mereka sendiri. Nah, tugas kita adalah menyampaikan kepada mereka, semoga saja ada yang paham. Kenapa saya turunkan mereka berdua? Kan saya nggak tahu saya mau ngapain lagi. Data mereka aja mereka pelintir. Konsep yang ada sebenarnya dalam muatan data itu sudah tegas, sudah jelas, tapi dipelintir, dan itu tidak butuh penafsiran. Tidak butuh penafsiran, tinggal disampaikan apakah betul? Ya betul. Itu angkatan jahat diberi tanda itu? Ya, angkatan jahat yang diberi itu. Dengan mereka mengelak, dengan mereka menghindar, itu jawaban mutlak bagi kita orang-orang berakal bahwa ternyata sebenarnya mereka sadar. Sebenarnya mereka paham. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sebenarnya kamu tak paham, sebenarnya kamu mengerti, tapi kamu menghalang-halangi orang untuk sampai kepada kebenaran. Kamu menghalangi, padahal engkau tahu kebenaran itu. Kau menghalangi orang untuk beriman, tetapi kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Apa yang kamu yakin itu salah. Itu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi ada dua teman-teman kita dari Kristen yang terbukti
mereka memplesetkan isi Bible-nya sendiri dikarenakan itu tadi mereka tidak mau agama mereka itu jatuh pada posisi yang menggenapi nubuatan itu. Angkatan jahat, angkatan tidak setia. Kenapa dikatakan angkatan tidak setia? Karena perjanjian kekal Tuhan. Seperti perjanjian kekal, aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Sebagai perjanjian kekal. Artinya Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, selama-lamanya akan diajarkan sebagai Tuhan satu-satunya. Tapi mereka tidak setia. Mereka menggantikan dan mereka mengambil Tuhan-Tuhanan baru. Dan setia mereka. Terkait sunat juga perjanjian kekal. Dan mereka juga sekali lagi tidak setia. Taurat juga ditanamkan oleh Tuhan sebagai perjanjian baru ke dalam batin setiap Bani Israel, Bani Yehuda. Mereka juga tidak setia. Jadi angkatan jahat dan angkatan tidak setia itu tergenapi kepada mereka. Makanya tadi itu tidak makanya mereka tidak mau mengakui dan tidak mau merasa itu adalah mereka. Tapi dengan cara mereka menolak, itu sama halnya mereka sedang menjerat dan menjebak diri sendiri. Untuk itulah teman-teman, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita berbicara mengenai Islam, ya kita tidak pernah ingkar terhadap isi kitab kita Al-Quran. Tapi kalau mereka ingkar terhadap kitab mereka, bagaimana tidak ingkar kepada Al-Quran. Kepada isi kitab mereka saja mereka ingkar, apalagi terhadap Al-Quran. Makanya Al-Quran menyebutnya dengan sebutan kafir. Orang yang menutup diri terhadap kebenaran. Sekira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semua yang Anda berikan kepada saya dalam live ini, itu insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua. Semoga Allah memudahkan semua urusannya, melimpahkan rahmat dan pengampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sekaligus memudahkan urusan duniawi kita agar dipermudah oleh Allah, diperlancar usaha kita, agar kita dengan mudah bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap hak orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Dan kepada saudara saya non-muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan ini menggores hati kalian, membuka pemikiran kalian, mari kita lanjutkan diskusi dengan cara-cara yang baik. Kita rajut kemudian toleransi antar umat beragama dengan cara berdiskusi dengan elegan, berdasarkan data dan dalil, tanpa harus Anda datang untuk memperlihatkan sisi kebencian terhadap kami umat Islam. Sekali lagi saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Sekiranya Anda bisa hadir di Qomal ini untuk menjelaskan iman saudara yang diajarkan untuk diimani oleh seluruh bangsa. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Dan selamat menunaikan sholat ibadah maghrib untuk Makassar dan sekitarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.